Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas pilihan kata. Dalam bahasa Indonesia, ada istilah pemilihan dan ada istilah pilihan. Pemilihan bermakna proses memilih, sedangkan pilihan bermakna hasil memilih. Oleh karena itu, pilihan kata merupakan hasil memilih kata tertentu yang tepat digunakan untuk berkomunikasi. Pilihan kata sangat penting dipelajari karena dalam berbahasa kita sering dihadapkan dengan berbagai bentuk yang mewakili maksud yang hampir sama. Di sisi lain, kita juga dihadapkan dengan sebuah bentuk yang memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Dengan demikian, kemampuan memilih kata merupakan suatu hal yang penting. Pada salindia ini misalnya, untuk meminta orang lain diam, kita memiliki beberapa pilihan. Ada bentuk yang bermakna frontal, dan ada juga bentuk yang secara tidak langsung mengarah ke makna yang sama. Dalam berkomunikasi, penggunaan pilihan itu sangat tergantung pada soal berbahasa Indonesia yang baik, yakni sesuai konteks penggunaannya. Pada saat yang seperti apa digunakan, kepada siapa berbicara, dan untuk kepentingan apa. Nah, melalui pembahasan kali ini, saudara-saudara diharapkan bijak dalam memilih kata yang tepat ketika berkomunikasi. Nah, saudara-saudara, kriteria pertama yang harus diperhatikan dalam memilih kata adalah ketepatan. Ketepatan yang pertama adalah soal pemahaman akan denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna yang sebenarnya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan makna konotasi adalah makna kiasan alias makna yang sudah bernilai rasa tertentu. Misalnya, kata kambing hitam pada dua kalimat di salindia ini. Pada A, kata kambing hitam bermakna denotasi, yakni seekor kambing yang berwarna hitam. Sementara itu, pada B, kata kambing hitam bermakna kiasan, yakni orang yang dipersalahkan. Kedua makna ini tidak bisa dipertukarkan posisinya pada konteks kalimat di salindia ini. Tidak mungkin akan menjadi A, karena perlu biaya, ia menjual orang yang dipersalahkannya dengan harga murah. Atau B, dalam setiap kerusuhan, mereka selalu dijadikan kambing yang berwarna hitam. Selanjutnya, sinonim. Biasanya, orang-orang menganggap sinonim merupakan persamaan kata atau persamaan makna. Persamaan kata agak keliru karena kata yang dimaksud jelas berbeda bentuknya. Persamaan makna juga perlu mendapat catatan karena pada dasarnya maknanya tidak 100% sama. Apa yang membuatnya demikian? Kata dengan makna yang persis sama atau murni sinonim seharusnya pasti dapat saling menggantikan dalam sebuah konstruksi yang sama. Sebaliknya, jika tidak dapat saling menggantikan dengan bebas, makna kata tersebut dikatakan tidak persis sama. Contoh pada salindia ini membuktikan bahwa makna kata kelompok, rombongan, kawanan,
dan gerombolan, yang biasa disebut sinonim, ternyata tidak persis sama, karena tidak dapat saling menggantikan pada masing-masing kalimat yang ada di A, B, dan C. Titik-titik pada A dapat saja diisi dengan kata kawanan, gerombolan, dan kelompok. Namun pada B, titik-titik tidak mungkin bisa diisi oleh kata gerombolan atau kawanan. Sementara itu, pada C, hanya kata kawanan dan gerombolan yang dimungkinkan mengisi titik-titik. Sampai di sini, kita telah membuktikan bahwa kata yang kita anggap bersinonim ternyata tidak 100% maknanya sama, karena tidak bisa saling menggantikan dengan bebas dalam sebuah konstruksi yang sama. Oleh karena itu, kemampuan dalam memilih kata sangat penting sesuai dengan konteksnya. Berikutnya adalah eufemisme. Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ucapan yang dirasa kasar atau kurang menyenangkan. Prinsip ini tentu selaras dengan pentingnya pemilihan kata. Kita dapat memilih bentuk-bentuk eufemisme sebagai ekspresi rasa hormat kepada lawan bicara atau kehalusan budi dan tutur kata kita. Contoh-contoh eufemisme ada banyak. Di Salindia ini hanya disajikan beberapa contoh, seperti mati dieufemismekan dengan meninggal dunia, atau wafat, atau mangkat. Bodoh menjadi kurang pandai, miskin menjadi kurang mampu, minta menjadi mohon. Namun, perlu juga diketahui bahwa ada eufemisme yang dimanfaatkan untuk menghaluskan fenomena tertentu. Di dalamnya juga terkandung unsur pengaburan fakta. Misalnya, kata dinaikkan sering diganti dengan kata disesuaikan. Misalnya pada kasus harga BBM. Kata disesuaikan seakan-akan mengaburkan fakta adanya kenaikan harga. Disesuaikan mengandung unsur penghalusan, sehingga persoalan naik dan turunnya harga bukan menjadi sesuatu yang pokok untuk dibicarakan. Pada Salindia ini, saudara-saudara diharapkan memanfaatkan eufemisme untuk maksud yang positif dan apa adanya. Masih dalam kriteria ketepatan, soal berikutnya yang harus diperhatikan dalam memilih kata adalah soal generik dan spesifik. Agar informasi lebih jelas dan detail, perihal yang menunjukkan data tertentu sebaiknya dinyatakan dengan spesifik daripada generik. Kata cukup banyak pada contoh A merupakan contoh generik. Kata cukup banyak agak sulit diketahui gambaran pasti jumlahnya. Sementara itu, 161 juta pada B merupakan bentuk spesifik, karena dengan jelas menyebutkan jumlah yang pasti dan dapat diukur. Pada karya tulis ilmiah, kita diharapkan menggunakan pilihan yang spesifik agar segala hal yang ada di dalam tulisan dapat dipertanggungjawabkan dengan terang benderang. Kriteria berikutnya adalah kecermatan. Di dalam kecermatan,
Hal pertama yang dibahas adalah penggunaan kata yang bermakna jamak secara ganda. Penggunaan semacam ini banyak terjadi di dalam komunikasi kita. Pada contoh A, kata desa-desa sudah merupakan bentuk ulang yang bermakna jamak atau banyak desa. Penambahan kata sejumlah di depan kata desa-desa menambah jamaknya makna. Oleh karena itu, makna jamak yang ganda akan menimbulkan kemubaziran. Kemubaziran merupakan hal yang wajib dihindari dalam berbahasa Indonesia. Persis sama dengan persoalan pada contoh A, pada contoh B, kata guru-guru merupakan kata ulang yang bermakna jamak. Penambahan bentuk para di depannya menambah makna jamak. Hal ini juga termasuk kemubaziran dalam penggunaan kata. Selanjutnya pada C, kata hadirin merupakan kata yang sudah bermakna jamak, yakni semua orang yang hadir. Penambahan kata para yang juga bermakna jamak seharusnya tidak diperlukan. Apalagi bentuk para hadirin sekalian, yang sering kali digunakan oleh pembawa acara dan semacamnya. Bentuk tersebut bahkan mengandung 3 makna jamak sekaligus. Bentuk-bentuk semacam ini tentu mubazir dan harus dihindari. Hal berikutnya dalam kriteria kecermatan adalah penggunaan kata yang bermakna mirip. Penggunaan kata yang bermakna mirip semacam ini masih ditemukan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya, penggunaan kata agar supaya dan adalah merupakan sekaligus dalam sebuah konstruksi kalimat. Seharusnya hanya salah satu di antara kata tersebut yang digunakan. Contoh lain yang serupa adalah pasangan yang ada di salindia ini, seperti pasangan sangat dan sekali. Misalnya pada konstruksi sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali merupakan bentuk yang mubazir. Seharusnya sangat bagus atau bagus sekali. Jadi, hanya salah satu di antara kedua bentuk tersebut yang digunakan. Begitu pula dengan contoh yang lain. Jika sudah ada kata demi, kata untuk tidak perlu. Jika sudah ada kata seperti, kata misalnya tidak perlu. Jika sudah ada kata contohnya, kata seperti tidak lagi diperlukan. Jika sudah ada kata kalau, kata seandainya tidak perlu. Jika sudah ada kata misalnya, kata dan lain-lain, atau singkatan DLL misalnya, itu tidak lagi diperlukan. Termasuk pula pada bentuk atau pasangan jika dan maka. Banyak sekali orang-orang yang keliru dalam menggunakannya. Seharusnya, jika sudah menggunakan kata jika dalam sebuah konstruksi kalimat, kata maka tidak lagi diperlukan. Selanjutnya, pada salindia ini juga akan disampaikan perbedaan dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya. Hal ini penting karena dalam penggunaannya orang-orang seringkali keliru. Saudara-saudara, dan lain-lain digunakan untuk
menyebutkan hal-hal lain yang tidak disebutkan pada rincian pokok persoalan. Dengan catatan, hal-hal lain tersebut berlainan jenisnya. Selanjutnya, dan sebagainya juga digunakan untuk menyebutkan hal-hal lain yang tidak disebutkan pada rincian pokok persoalan, dengan catatan hal-hal lain tersebut berjenis sama atau dalam kelompok yang sama dengan yang sudah disebutkan sebelumnya. Sementara itu, dan seterusnya, digunakan untuk urutan berikutnya yang tidak disebutkan pada pokok persoalan. Perihal selanjutnya dalam bagian kecermatan adalah penggunaan kata yang bermakna saling. Rumusnya adalah jangan menambahkan kata saling pada bentuk-bentuk tertentu yang sudah bermakna saling. Misalnya, pada kalimat di salindia ini ada bentuk saling tembak-menembak. Kata tembak-menembak merupakan kata yang sudah bermakna saling. Sehingga ketika ditambahkan kata saling di depannya, maknanya menjadi makna kesalingan yang mubazir. Ada dua makna saling yang terdapat di dalam kalimat tersebut, dan model semacam ini harus dihindari. Perihal terakhir pada bagian kecermatan adalah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks. Maksudnya adalah penggunaan kata yang tidak diperlukan karena tidak pada tempatnya. Kalimat-kalimat yang ada di salindia ini, dari A sampai E, terdapat kata-kata yang ditulis miring. Dan kata-kata yang ditulis miring inilah contoh kata-kata yang penggunaannya tidak sesuai dengan konteks pada setiap kalimat. Pada contoh A misalnya, ada kata tentang. Kata tentang seharusnya tidak diperlukan. Kata tentang membuat konstituen masalah disiplin pegawai yang seharusnya menjadi objek kalimat berubah menjadi keterangan kalimat. Hal ini disebabkan kata tentang merupakan preposisi dalam bahasa Indonesia, dan preposisi selalu mengisi fungsi keterangan. Nah, yang membuat kata tentang keliru adalah predikat membahas yang berupa verba atau kata kerja transitif. Verba transitif merupakan verba yang mewajibkan kehadiran objek di sebelah kanannya. Namun, kehadiran tentang membuat sesuatu yang ada di sebelah kanan kata membuat adalah keterangan dan bukan objek. Oleh karena itu, kata tentang dikatakan tidak pada tempatnya atau tidak sesuai konteks, sehingga harus dihapus dari kalimat A. Pada kalimat B, ada kata daripada. Kata daripada dalam bahasa Indonesia seharusnya digunakan untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Sementara itu, pada konteks kalimat B, tidak ada sesuatu yang harus diperbandingkan, sehingga kata daripada pada kalimat B tidak sesuai konteks dan tidak diperlukan. Pada kalimat C, kata daripada juga harusnya dihapus, karena tidak ada satupun yang harus diperbandingkan dalam konteks kalimat tersebut. Kata yang seharusnya digunakan adalah kata dari,
yang menyatakan asal, sehingga menjadi kursi ini terbuat dari kayu. Pada kalimat D, ada kata di mana, dan kata di mana seharusnya merupakan kata tanya. Tetapi dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, penutur bahasa Indonesia sering menggunakan bentuk ini sebagai konjungsi atau kata penghubung, dan itu merupakan penggunaan yang keliru, karena pada dasarnya di mana merupakan kata tanya atau kata tanya untuk tempat. Sehingga di mana pada kalimat D seharusnya tidak diperlukan atau dihapus. Atau bisa juga diganti dengan kata tempat misalnya. Sehingga kalimatnya berbunyi, ia sering berkunjung ke Jogja, tempat dulu ia mengikuti kuliah. Selanjutnya pada kalimat E, ada kata di mana, sebagaimana pada D, dan kata yang mana. Bentuk ini juga tidak sesuai konteks. Seharusnya kalimat E berbunyi, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah bersedia menghadiri pertemuan ini. Nah, saudara-saudara, bentuk-bentuk yang semacam ini masih banyak digunakan oleh penutur bahasa Indonesia. Melalui kesempatan pembahasan pilihan kata kali ini, saudara-saudara diharapkan bijak dalam melihat persoalan ini. Nah, saudara-saudara, pada salindia terakhir ini disajikan beberapa kata yang sering keliru digunakan atau dimaknai oleh penutur bahasa Indonesia. Berdasarkan data yang ada di salindia ini, saudara-saudara diharapkan untuk mencari perbedaan atau penggunaan yang tepat di antara pasangan kata-kata ini. Yang pertama adalah kata kita dan kami, yang kedua adalah kata jam dan pukul, yang ketiga adalah kata dari dan kata daripada. Saudara-saudara diharapkan dapat menjelaskan perbedaannya berdasarkan contoh-contoh yang telah disediakan di masing-masing kata tersebut. Silakan didiskusikan di forum diskusi yang ada di LMS. Demikian pembahasan pilihan kata pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya.